Selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita sekarang berada. Bersyukur kembali bertemu dan bersyukur untuk setiap kebenaran yang masih diizinkan Tuhan untuk boleh kita dengar saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, saatnya kami boleh duduk diam merenungkan firman-Mu. Kiranya kebaikan Tuhan dalam hidup kami boleh kami respon dengan hidup kami yang sungguh di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan juga menjalani hari-hari kami. Sekalipun tidak mudah, tapi ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat satu ayat di dalam Mazmur 8. Mazmur 8 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua ayat ini menarik sekali bahwa ketika pemazmur merasa dalam hidupnya dia sadar betul siapa dirinya, artinya sebagai manusia biasa dia merasa bahwa dia adalah manusia atau makhluk yang hina. Tetapi ketika dia diizinkan Tuhan menikmati segala sesuatu dalam hidupnya, termasuk dalam perenungannya saat ini, ketika dia melihat ke langit, Bapak Ibu Saudara, itu dia tahu bahwa langit itu adalah buatan jari tangan Tuhan. Maka kemudian dia melihat ada bulan di sana, ada bintang-bintang di sana. Itu siapa yang meletakkan baik bulan, bintang ada di atas sana, kalau bukan Tuhan? Dia sadar betul itu. Maka kemudian dia menyadari betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan, betapa terbatasnya dia sebagai manusia yang tidak mungkin bisa menggapai apa yang Tuhan tempatkan di langit itu, kurang lebih begitu. Tetapi kemudian dia mulai bertanya dalam perenungannya itu adalah, apakah manusia ya Tuhan? Artinya dia sadar, kan, sekali lagi saya bilang, siapa sih kita ini? Manusia biasa, terbatas. Siapa yang bisa tempatkan bintang di atas sana? Siapa yang bisa tempatkan bulan di atas sana? Siapa yang bisa letakkan itu pada posisinya kalau bukan Tuhan? Terus kemudian dibanding dengan kita, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada, gak bisa sampai kita melakukan hal seperti itu. Tidak secanggih-canggihnya manusia hari ini, gak bisa begitu ya Bapak Ibu Saudara lakukan itu. Kemudian si pemazmur berkata, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Kemudian dia dibawa oleh Tuhan, ditarik oleh Tuhan pada sebuah perenungan yang begitu dalam, bahwa di tengah situasi atau posisi seperti itu, dia diingatkan Tuhan. Aduh, disadarkan Tuhan betapa kecilnya sebagai seorang manusia. Dan kemudian dia menyadari bahwa tapi sekecil saya ini dibanding dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa, dibanding dengan keagungannya yang besar dan dahsyat itu, ternyata dia diingat oleh Tuhan. Bahkan kemudian, apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Tetapi sekalipun rasanya jadi manusia itu makhluk yang kecil dibanding dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa ini, tapi Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai sebuah keyakinan dan sebuah kesimpulan dari perenungannya itu adalah bahwa sekalipun demikian, dia percaya bahwa Tuhan itu mengingat setiap anak manusia, bahkan mengindahkan dalam arti bahwa Tuhan mengingat, bahkan Tuhan juga menjagai, memelihara, tidak mungkin melupakan anak manusia satu persatu, sekalipun di tengah ciptaan alam raya yang begitu hebat dan besar itu. Maka kemudian ayat ke-6 kalau kita baca tadi, ayat 4, 5 dan saya teruskan pada ayat ke-6, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Artinya dalam perenungan itu pemazmur menyadari bahwa di tengah semua ciptaan yang maha dahsyat itu, ternyata Tuhan mengizinkan manusia yang kecil itu, dan kemudian manusia yang menurut pemazmur hina itu dipercayai Tuhan untuk menguasai seluruh ciptaan yang luar biasa dan besar dan dahsyat itu. Maka kemudian dia menjadi kagum kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengingat dan mengindahkan dia sebagai anak manusia, dan tentunya juga semua anak manusia yang hidup di muka bumi ini. Kemudian ayat yang ke-8 berkata, kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, itu semua ada di bawah kendali dan di bawah kuasa dari si anak manusia.
Padahal kita nggak ada apa-apanya dibanding ciptaan yang luar biasa tadi. Tapi Tuhan mempercayai setiap kita untuk kita berkuasa atas itu semua. Maka kemudian Mazmur 8 ayat yang ke-10 diakhiri dengan ucapan syukur. Ya Tuhan, Tuhan kami, kata si pemazmur, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari dalam hidup kita ini. Kadang kita memang merasa tidak berdaya atau kita kadang merasa bukan siapa-siapa. Tetapi di pundak kita, di tangan kita ada kuasa yang besar yang Tuhan tempatkan. Sehingga itu membuat kita jadi lebih tahu bahwa kasih Tuhan itu dahsyat dan besar atas setiap kita. Maka Bapak Ibu jangan merasa sedih atau merasa saya tidak berguna atau saya orang yang ya seperti ini gitu ya, nggak diperhitungkan dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar hari ini dari Mazmur 8. Si pemazmur juga menyadari betul ketika dia berhadapan dengan ciptaan Tuhan yang besar. Tapi dia tahu bahwa di tengah rasa dia bukan apa-apa, Tuhan memberi kuasa. Tuhan mengingat, mengindahkan manusia, memberi kuasa untuk segala hal yang diciptakan ini ada di bawah kuasa si anak manusia. Kita semua dipercayai Tuhan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ngerasa bukan siapa-siapa, hina dan kemudian gak ada artinya. Karena sebetulnya setiap kita, seperti kata pemazmur, selalu diingat oleh Tuhan dan Tuhan selalu mengindahkan setiap kita. Itu sebuah sebuah keistimewaan yang menurut saya jangan disia-siakan. Kita sangat-sangat berharga, kita sangat mulia. Bahkan tadi firman Tuhan berkata, Engkau memahkotai setiap kita dengan kemuliaan. Anak manusia dimahkotai olehnya dengan kemuliaan dan hormat. Maka apa yang membuat kita menjadi letih lesu dan merasa tidak berguna jam ini? Kalau kita sadar posisi kita itu mulia, terhormat, bahkan kita dimahkotainya dia dengan hal-hal itu. Kiranya kebenaran singkat ini boleh menolong kita. Engkau anak manusia, saya anak manusia yang selalu diingat Tuhan, dan kita dikasih sebuah kehormatan. Mahkota itu ada pada kita, yaitu mahkota kemuliaan dan mahkota kehormatan. Jangan sia-siakan waktu dan hidup yang Tuhan masih titipkan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran singkat ini boleh menolong setiap kami. Bersyukur sekali lagi untuk sebuah hal yang Tuhan kami kadang gak sadari. Ketika kami merasa sendiri, merasa putus asa, merasa tidak berguna. Tapi ketika kembali melihat kebenaran firman Tuhan, kami ini mulia dan Tuhan memberikan kami mahkota yang ditempatkan. Kami sungguh menjadi orang yang istimewa. Oleh sebab itu jangan biarkan kami putus asa, membuat kami menjadi minder dan lain sebagainya, sehingga merasa kami bukan siapa-siapa dan tidak ada artinya. Bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Engkau selalu mengingat kami, bahkan Engkau selalu memperdulikan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.